Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2022. Kali ini saya akan mengupas tentang informasi variasi soal-soal biologi UTBK tahun 2022 yang muncul atau yang bisa dipelajari di gelombang 2 hari ke-1 ya. Topik yang dilaporkan muncul itu ada bakteri, tentang protista, dan juga sistem saraf. Mudah-mudahan ini membantu untuk persiapan di hari berikutnya. Mari kita simak sama-sama. Yang pertama ini tentang kelompok bakteri ya. Jadi sifat apa yang dimiliki oleh kelompok Eubacteria? Eubacteria itu berarti kelompok bakteri ya. Ada reproduksi dengan pembuahan biner, dinding sel peptidoglikan, prokariot uniselular, dan memiliki organel sel. Saya akan berikan ilustrasi satu-satu. Gambar pertama ini menunjukkan sifat dari cara reproduksi bakteri aseksual menggunakan pembelahan biner. Jadi satu sel bisa membelah menjadi dua sel. Jadi nomor satu ini betul. Kemudian ilustrasi kedua ini menggambarkan struktur sel bakteri ya. Di beberapa hari yang lalu pernah saya bahas, ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif, sama-sama memiliki peptidoglikan, cuman ketebalannya berbeda. Yang bakteri gram positif lebih tebal, yang bakteri gram negatif lebih tipis, tetapi bedanya lagi, gram negatif ini punya dua lapis dinding sel yang tebal. Jadi ini yang menyebabkan bakteri gram negatif ini lebih berbahaya daripada gram positif. Jadi nomor dua ini betul, dinding sel mengandung peptidoglikan. Kemudian ilustrasi ketiga ini adalah bakteri itu adalah disebut dengan prokaryotik sel. Artinya sel dikatakan prokariot karena dia tidak memiliki membran inti. Saya ulangnya, tidak memiliki membran inti. Intinya ini apa itu tersebar di sitoplasma. Tapi kalau eukariot itu dia punya inti dan punya membran dan juga punya organ-organel sel seperti uh, badan Golgi, kemudian RE, retikulum endoplasma, punya mitokondria, punya lisosom. Nah, sedangkan prokariot itu karena tidak memiliki membran inti dan juga tidak punya organ yang bermembran, maka dia lebih tersebar di dalam sitoplasma. Sehingga jawaban yang benar adalah satu ya, kemudian dua, tiga, dan empat ini tidak benar karena tidak memiliki organel sel karena tidak ada bagian organel sel yang terbungkus oleh membran. Yang punya organel sel itu adalah organisme eukariot, ya eukariot. Baik, mudah-mudahan ini mudah untuk difahami. Next, ini juga mudah-mudahan sederhana ya, tapi kalau kita nggak hafal itu biasanya jadi sangat sulit. Jadi kawah gunung berapi memiliki kondisi ekosistemnya unik dan menarik karena ditumbuhi organisme yang bersifat, ini adalah sifat-sifat organisme berhubungan dengan kondisi lingkungannya. Osmofilik itu organisme yang mampu hidup di kadar gula tinggi. Lalu halofilik itu dari kata-kata halo itu adalah garam, jadi kadar garam tinggi. Kemudian termofilik dari kata termo itu adalah suhu tinggi, dan serofilik itu kadar air rendah atau di tempat-tempatnya kering. Sedangkan psikofilik itu adalah di kadar suhu yang rendah, kebalikannya termofilik. Nah, kita tahu kawah gunung berapi itu suhunya bisa ratusan derajat Celcius ya. Jadi bakteri yang mampu atau organisme yang mampu hidup di sini adalah yang memiliki sifat termofilik. Dia mampu bertahan hidup di kadar suhu yang tinggi. Jadi jawabannya adalah C. Next, berikutnya ini masih senada tapi ini mematangkan konsep ya, supaya kita tidak terkecoh kalau ada pertanyaan seperti ini. Kandungan spesifik di sel bakteri sudah bisa ditebak sebenarnya adalah A ya, peptidoglikan. Cuman kita ingin tahu semua istilah ini itu adalah penyusun dinding sel. Jadi ada tiga kelompok organisme yang memiliki dinding sel. Yang pertama ini ya, bakteri atau prokaryotic cell wall. Jadi bakteri punya struktur dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan. Jadi dijawab yang pasti. Cuman kita harus tahu juga ya, bisa jadi nanti pertanyaannya itu dibalik ya. Yang kedua, kelompok makhluk hidup yang punya dinding sel itu fungi. Jadi fungi cell wall. Jadi jamur atau fungi itu juga strukturnya punya dinding sel. Tapi bahan dasar penyusun dinding selnya berbeda dengan bahan dasar penyusun dinding sel bakteri, yaitu terdiri dari apa? Ya ini, lingkaran merah kitin. Jadi kitin ini adalah senyawa penyusun dinding sel
pada jamur, ya, pada fungi. Kelompok ketiga itu adalah pelantai, pasti ya. Pelantai atau tanaman itu memiliki dinding sel, tapi struktur dinding selnya itu beda dengan dinding sel bakteri, beda dengan dinding sel fungi, tapi dia punya struktur khusus yaitu namanya pektin dan juga yang paling dominan selulosa. Selulosa paling dominan, kemudian pektin dan juga lignin di beberapa pohon tertentu itu atau di kulit biji yang keras itu ada ligninnya. Jadi ini jawabannya peptidoglikan, tapi kalau nanti pertanyaan di balik selulosa itu punyanya penyusun dinding selnya pelantai, kemudian kitin itu penyusun dinding selnya fungi, ini ya, kitin. Sedangkan pektin dan lignin itu juga punyanya pelantai atau punyanya tumbuhan atau punyanya tanaman. Nah, semuanya ini konsep ini bisa dipegang. Ada 3 kelompok makhluk hidup yang punya dinding sel, tetapi senyawa penyusun dasarnya berbeda. Ada dari peptidoglikan punya bakteri, ada kitin punyanya jamur, ada pektin, selulosa, lignin punyanya tumbuhan atau pelantai. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan memberi apa itu konsep yang kuat ya. Oke, next kita masih ada di kelompok bakteri. Bakteri mempunyai plasmid yang merupakan apakah plasmid itu enzim, apakah dia polinukleotida, apakah lemak, protein atau RNA. Nah, kita ingin tahu dulu apa sih plasmid itu. Jadi di gambar ini bakteri itu punya 2 struktur DNA. Ada DNA bakteri itu sendiri, ada DNA plasmid. Jadi plasmid itu sirkular, dia bentuknya melingkar, double, 2 lapis, dan merupakan tersusun dari segmen DNA, tapi di luar kromosom. Saya ulangi, plasmid itu adalah DNA sirkular yang ada di luar kromosom. Nah, kita masih ingat DNA itu pasti kalau ini kalau kita mau eliminasi maka pasti bukan enzim, pasti bukan lemak. Pilihannya kalau nggak polinukleotida, protein atau RNA. Nah kita kita anulir yang sekiranya tidak tepat RNA bukan ya, karena di sini pasti DNA. Pilihannya apakah polinukleotida atau protein? Karena DNA itu juga tersusun dari mayoritas protein. Tapi kita ingat saya lebih cenderung pilih polinukleotida karena DNA ya ini yang masih ingat ya rantai DNA itu tersusun dari beberapa nukleotida. Jadi nukleotida masih ingat teman-teman, nukleotida itu adalah gugusan yang terdiri dari asam fosfat, gula pentosa dan basa nitrogen. Kalau dia tergabung satu nukleotida dengan nukleotidanya yang membentuk DNA yang disebut dengan poli. Poli itu banyak. Jadi kalau di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nukleotida. Digabung jadi satu namanya polinukleotida. Jadi sebenarnya plasmid itu adalah DNA dan DNA tidak lain adalah polinukleotida. Jadi jawaban saya di pertanyaan ini adalah B. Nah, semoga bisa mudah dicerna ya. Next, kita masuk di kelompok protista ya. Protista yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok autotrof dan juga heterotrof adalah jadi syarat suatu makhluk hidup dikatakan autotrof berarti dia harus punya ya kloroplas. Dan kalau heterotrof berarti dia paling tidak kalau ini ada makhluk hidup uniselular biasanya dia punya apa itu flagel atau alat gerak ya, atau mungkin dia punya yang paling spesifik adalah vakuola kontraktil untuk mencerna. Nah, kita lihat saya urutkan ya. Yang pertama trypanosoma, ini adalah struktur trypanosoma. Kalau dari beberapa keterangan ini kita tidak menemukan adanya kloroplas, berarti ini heterotrof. Yang kedua, euglena. Kita temukan dia punya flagel. Nah, di sini dia punya kloroplas, di sini dia punya vakuola kontraktil. Jadi vakuola kontraktil untuk kondisi yang heterotrof, yang kloroplas untuk autotrof. Kalau ada cahaya matahari dia bisa menyusun karbohidrat atau bisa melakukan fotosintesis karena dia punya kloroplas. Kalau amoeba dia hanya punya vakuola kontraktil dan dia tidak punya kloroplas, pasti ini heterotrof. Kalau Gerdia, dia juga nggak punya kloroplas, pasti ini heterotrof. Dan Leishmania juga nggak punya kloroplas, pasti dia heterotrof. Jadi jawabannya adalah Euglena. Dia punya kloroplas, dia punya vakuola kontraktil. Jadi dia bisa bersifat masuk ke autotrof dan juga heterotrof. Next nah ini lebih spesifik, ini soal yang bahas Euglena sp, jadi mungkin ini variasi di tipe yang lainnya, sama-sama bahas protista, tapi ini
dengan apa itu redaksi yang berbeda tapi konsepnya sama. Eglena merupakan organisme eukariot yang memiliki struktur kompleks dan unik karena memiliki, kita cek ini gambarnya, kaki semu nggak punya, karena kaki semu itu punyanya amoeba. Fakula kontraktil punya fakula kontraktil. Silia ini dia punya flagel, tidak punya silia. Silia itu biasanya ada di paramuseum. Jadi ini flagel itu bulu cambuk, bulu satu tapi panjang. Kalau silia itu rambut halus dan ada di semua permukaan tubuh. Kloroplas ya dia punya kloroplas. Jadi jawaban yang benar adalah fakula kontraktil dan kloroplas 1, 2, dan 4. Next, berikutnya, nah ini tentang sistem saraf ya. Kebetulan soal yang muncul itu tentang kulit. Kulit merupakan lapisan pemisah antara udara dan kapiler, kapiler pembuluh darah ya. Dan kapiler tersebut bertempat tepat di bawah. Jadi ini kita cari apa jaringan di atas kapiler. Nah, kita lihat dulu struktur kulit ya secara apa itu umum. Ada 4 lapisan utama. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, kemudian ada hipodermis, ada lapisan otot ya, atau hipodermis itu lapisan lemak. Nah, kapiler itu adanya di lapisan dermis. Ya, kita lihat ini warna biru dan merah, arteri dan vena. Dan juga nanti pertemuannya kita sebut dengan kapiler. Jadi kapiler itu tertanam di dalam lapisan dermis. Kalau pertanyaannya tepat di bawah, berarti kita cari lapisan atasnya dermis. Kita adalah epidermis. Nah, epidermis itu kalau kita uraikan lebih terperinci, itu ada lapisan-lapisan, mulai dari corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan basale dan atau germinativum. Lapisan paling bawah yang berbatasan dengan dermis tidak lain adalah stratum germinativum. Maka pertanyaan ini jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi kapiler itu berada tepat di bawah lapisan germinatif karena setelah lapisan germinatif ini dermis dan di dalam dermis ada kapiler darah. Baik, next. Nah ini lebih spesifik lagi, pigmen yang menentukan warna kulit manusia berasal dari lapisan stratum apa? Saya ulangi gambarnya, ada germinativum, granulosum, lucidum, dermis, dan corneum. Pigmen itu dihasilkan oleh melanosit ya. Melanin atau melanosit dia ada di lapisan paling bawah, dan lapisan paling bawah tidak lain adalah stratum basale atau stratum germinativum. Jadi jawabannya adalah A pastinya, bukan granulosum, bukan lucidum, bukan apalagi dermis, dan bukan pula corneum. Tapi melanosit ada di stratum germinativum, lapisan paling bawah dari epidermis. Next, kita masuk di sistem saraf mata. Sklera pada bagian anterior mata akan tersambung dengan apa? Nah, kita tampilkan gambar mata. Sklera itu adalah lapisan paling luar dari bagian mata di belakang. Pada bagian anterior, kalau kita tarik ke depan ini terus, ya, nah ketemu. Ini adalah lapisan paling depan yang tidak lain adalah kornea. Jadi sklera pada bagian anterior, bagian depan ini ya, anterior mata akan tersambung dengan kornea. Nah, jawabannya adalah D. Bukan lensa, bukan bintik buta, bukan konjungtiva, apalagi koroid. Koroid itu masih ada di bawah sklera. Baik, mudah-mudahan ini membantu teman-teman di dalam menghadapi tes UTBK bagi yang ada di gelombang 2 hari berikutnya ya. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.